Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Belajar Sosial lagi yuk. Hari ini kita akan membahas tentang ketimpangan sosial. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum tentang ketimpangan sosial? Apa ya ketimpangan sosial itu? Mari kita bahas. Definisi ketimpangan sosial menurut Andrinov A. Chaniago. Ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial. Idealnya, proses pembangunan dilakukan pada dua aspek, yakni aspek ekonomi dan aspek sosial. Nah, teman-teman, ketimpangan tersebut muncul karena meningkatnya pendapatan per kapita dan pembangunan infrastruktur yang menjadi tujuan utama pembangunan, sehingga mengabaikan perilaku dan sosial individu. Definisi ketimpangan sosial menurut Naidoo dan Wills, ketimpangan adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, status di dalam dan antara masyarakat. Nah, jadi menurut Naidoo dan Wills, ketika masyarakat kelas menengah atas dengan kemampuan ekonomi yang cukup dan jaminan kesehatan seperti asuransi yang dimiliki, mereka cenderung lebih mudah dalam mendapatkan akses kesehatan sehingga harapan hidupnya tinggi. Berbeda dengan masyarakat kelas bawah, seperti pekerja kasar, tingkat penghasilan mereka yang rendah. Ditambah lagi, mereka tidak memiliki investasi kesehatan seperti asuransi, sehingga membuat harapan hidup mereka rendah. Nah, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan tingkat pekerjaan dan penghasilan, perbedaan sumber daya melalui investasi kesehatan yang timpang, tingkat kematian atau harapan hidup yang berbeda antar kelas. Nah, harapan hidup yang berbeda antar kelas bawah dan atas serta semua ini dapat dipengaruhi oleh faktor distribusi kekuasaan atau kebijakan suatu negara yang tidak merata. Ketimpangan sosial menurut William Ogburn. Ketimpangan adalah perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya akan terbentuk suatu hubungan erat antara satu hal dengan hal lainnya dan antara satu orang dengan orang lainnya. Hubungan erat ini kemudian memunculkan kesadaran adanya perbedaan dan memunculkan ketimpangan secara sosial. Ketimpangan sosial menurut Jonathan Houghton adalah bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan, sehingga ketimpangan sosial akan menyertai proses pembangunan di lingkungan masyarakat. Proses pembangunan yang membutuhkan dana tidak sedikit kemudian membuatnya dilakukan bertahap, dimulai dari satu daerah menuju ke daerah yang lain. Pembangunan yang utama dan pertama kali dilakukan adalah di pusat kota, yang kemudian bisa tampil lebih modern. Lapangan pekerjaan juga semakin luas dan membuat perbedaan pusat kota dengan pinggiran sekaligus di desa-desa semakin besar. Definisi ketimpangan sosial menurut Eri Satria Yudatama. Ketimpangan sosial dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap antar golongan. Definisi ketimpangan sosial menurut Budi Winarno. Ketimpangan sosial adalah kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Bisa juga disebut dekadensi moral atau kemerosotan moral. Kemerosotan moral dapat diartikan bahwa moral yang dimiliki seseorang terus mengalami penurunan kualitas ataupun sikap dan perilaku positif terus mengalami penurunan. Sekarang kita akan membahas teori ketimpangan sosial. Teori ketimpangan sosial dibagi dua. Yang pertama itu teori ketimpangan klasik sebelum abad ke-19 dan yang kedua teori ketimpangan modern setelah abad ke-19. Sekarang kita akan membahas teori ketimpangan klasik terlebih dahulu. Yang pertama, ada teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim,
ketimpangan sosial tidak dapat dihindari dan memiliki peran penting dalam masyarakat. Ketimpangan sosial berfungsi untuk menciptakan sistem meritokrasi, yaitu sistem yang digunakan untuk menilai seseorang berdasarkan kualitas dan keahliannya. Contoh, masyarakat yang berpendidikan dan berketerampilan rendah mengisi pekerjaan dengan penghasilan yang rendah juga. Yang kedua, teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Menurut teori konflik, ketimpangan sosial dapat terjadi akibat adanya eksploitasi oleh kelompok yang lebih kuat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kapitalisme yang lebih menguntungkan pemodal tetapi lebih merugikan pekerja atau buruh. Contoh, kontrak kerja yang tidak jelas atau sewenang-wenang sehingga pekerja lebih rentan dipecat. Adanya ketidakadilan upah dan perlindungan kerja bagi buruh atau pekerja. Yang ketiga, ada teori kelas status kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber. Teori ini beranggapan bahwa ketimpangan sosial memiliki 3 dimensi, yaitu kelas, status, dan kekuasaan. Pada dimensi kelas, ketimpangan sosial bergantung pada usaha individu untuk mencapai kekayaan. Yang kedua, pada dimensi status, berkaitan dengan individu atau kelompok dalam berhubungan dengan satu sama lain. Yang ketiga, pada dimensi kekuasaan adalah ketika yang berkuasa cenderung lebih mendominasi. Contohnya, munculnya politik uang yang menguntungkan beberapa pihak ketika pemilu sedang berlangsung. Peristiwa ini dinamakan serangan fajar. Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Nah, sekarang kita akan membahas teori ketimpangan modern. Yang pertama, ada teori dependensial yang dikemukakan oleh Roy Prebes. Dependensi atau ketergantungan hubungan dengan adanya ketergantungan antara negara berkembang dengan negara maju. Ketergantungan ini merugikan bagi negara-negara berkembang atau bekas jajahan. Kenyataannya, banyak negara maju yang mengutamakan hasil pertaniannya sendiri sehingga cenderung menutup peluang bagi negara berkembang untuk mengekspor hasil pertaniannya. Di sisi lain, negara berkembang kesulitan membeli barang industri dari negara maju. Akhirnya, negara industri semakin maju dan berkembang, sedangkan negara berkembang semakin tertinggal. Nah, inilah poin utama dari teori ini. Kelemahan teori ini yaitu berfokus pada ketergantungan dan bidang ekonomi. Nah, yang kedua ada teori dualisme sosial yang dikemukakan oleh Julius H. Boeck. Teori dualisme sosial berpandangan bahwa ketimpangan antara negara barat, negara maju, dengan negara timur, negara berkembang terjadi karena adanya perbedaan tujuan ekonomi. Karena dualisme ekonomi ini, kebijakan ekonomi di negara maju tidak berlaku untuk menyejahterakan masyarakat di negara berkembang dan bekas jajahan. Contoh, adanya pola pikir tradisional pada masyarakat yang bekerja hanya sekedar mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini menghambat terjadinya industrialisasi yang akhirnya sulit mencapai kemajuan.